Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roli Aprianti dari SMA Negeri 4 Lahat ingin mengikuti Lomba Guru Inovatif di Kabupaten Lahat. Selamat ulang tahun PGRI yang ke-78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Sebelum mulai, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Seperti biasa kalian lakukan setiap hari. Silakan berdiri. Selesai. Oke, anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Benar ya? Semoga hari ini kalian bisa semangat mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai materi kita. Tapi sebelumnya, ibu mau coba kalian mengulang kembali materi yang sebelumnya. Materi yang kemarin tentang pertanyaan ibu. Kira-kira menurut kalian ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan anabolisme? Silakan aja. Oke, Patian silakan. Jadi anabolisme itu penguraian dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Oke, benar? Benar. Jadi anabolisme adalah penguraian dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme kemarin kita belajar ada dua peristiwa, kemosintesis dan Fotosintesis. hafal. Hari ini lanjutan dari materi yang kemarin kita akan mempelajari tentang materi genetika. Dalam materi genetika ini kita ingin mempelajari tentang DNA, RNA, hubungan antara DNA dengan RNA, kromosom, dan alel. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi, sebelumnya ibu mau coba tes dulu materi yang akan kita pelajari. Silakan. Nah, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Ibu akan menyampaikan materi tentang materi genetik. Silakan kalian perhatikan. Kira-kira di soal yang kalian kerjakan tadi ada tidak yang berkenaan dengan materi yang akan disampaikan. Materi hari ini tentang materi genetika. Kita akan belajar tentang genetika. Di sini ibu mau mencontohkan. Mau contoh. Aska memiliki rambut keriting. Berarti salah satu orang tuamu pasti rambut keriting. Artinya rambut keriting adalah sifat genetika. Nah, di sini kita akan mempelajari KD-nya atau kompetensi dasarnya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan DNA, apa sih hubungan DNA dengan materi genetik, apa itu kromosom, apa itu gen, bagaimana hubungan antara DNA, kromosom, dan gen serta alel. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui kira-kira dengan pewarisan sifat ini nanti bisa tidak diturunkan ke keturunan selanjutnya. Apakah bisa dimengerti? Mana mau menampilkan video dulu? Silakan kalian amati, kalian simak kira-kira video ini berisikan tentang apa ya? Oke, materi di sini menjelaskan tentang apa itu DNA. Apa sih sebenarnya itu DNA? Ada gambar cewek ya? Nah, di sini ada sel telur, ada hewan, kemudian itu ada gambar sel, beberapa gambar sel. Ini gambar sel saraf, kemudian DNA atau nama lainnya yaitu asam deoksiribonukleot, yaitu molekul yang tersimpan di dalam inti sel. Ini strukturnya. Ini struktur panjangnya terdiri dari adenin, timin, sitosin, guanin. Itu bahasa nitrogennya. Susunannya panjang, tak terhingga, sampai dengan berjuta-juta, itu sampai dengan 20 triliun meter malah. Dalam satu nukleus. Bayangkan dalam satu nukleus 20 triliun meter. Nanti ya warna-warni. Ini adalah gen. Nanti DNA tadi akan menyusun sehingga terbentuk gen. Gen nanti akan memunculkan bahasa, entah itu bahasa nitrogen ya, proteinnya, nanti akan menyusun beberapa senyawa. Kemudian menyusun organ sampai nanti terbentuk satu individu. Anak-anak, tadi video sudah kita tampilkan. Kalian bisa mengamati, bisa menyimak kira-kira video tadi. Ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang video tadi? Silakan.
dijelaskan di dalam video mem itu tentang DNA. Nah, selain DNA itu kan ada yang namanya RNA. Perbedaan dari DNA sama RNA itu apa, Mem? Oke, terima kasih. Langsung dijawab ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang DNA. Yang ditanya sama Askar itu, apa sih sebenarnya perbedaannya dengan RNA? DNA adalah pembawa sifat yang nantinya masuk ke sintesis protein, jalur sintesis protein memiliki 2 untai ganda. Sedangkan RNA ini bagian dari DNA. Jadi fokusnya ini ke DNA. Setelah DNA nanti berubah menjadi RNA pada sintesis protein, hanya dalam bentuk 1 untai. Jadi untai nanti ada 2 ya. Untai itu maksudnya 2 cabang. DNA terdiri dari 2 cabang, sedangkan RNA hanya terdiri dari 1 cabang. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi bisa? Rindu maksudnya? Oke, terima kasih. Ya, silakan Salim. Ini pertanyaan dari video yang jelaskan tadi bahwa gen itu mempengaruhi bahasa. Di sini saya bertanya cara gen itu mempengaruhi bahasa bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Gen mempengaruhi bahasa. Kumpulan dari beberapa DNA nanti akan membentuk gen. Gen adalah pembawa sifat. Di dalam gen itu nanti akan terdapat lokus-lokus. Setiap lokus ini membawa sifat. Salah satu contohnya adalah bahasa. Jadi nanti DNA akan menyusun satu gen. Gen tadi membentuk lokus-lokus atau alel-alel seperti gambar. Setiap lokus nanti membawa sifat. Salah satunya contoh bahasa. Tadi rambut pada Askar Ridho, warna kulit, bentuk mata, bentuk bibir, bentuk hidung, dan lain-lain. Bisa maksudnya? Ya, anak-anak silakan kalian lihat PPT di atas. Ini gambar yang ditanyakan oleh Askar Ridho tadi. Yang di sebelah kiri adalah gambar DNA. Kemudian kumpulan dari beberapa DNA nanti akan membentuk kromosom seperti gambar di sebelah kanan. Baik anak-anak, tadi kita sudah menonton video, kemudian sudah melihat PPT penjelasan materi tentang materi genetika. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD atau LKS. Silakan kalian kerjakan ke kelompok, nanti kalian bisa diskusi. Setelahnya nanti kita akan ambil kesimpulan dari hasil LKPD ini untuk ke kelompok. Silakan kalian kerjakan sambil buka literatur yang mendukung LKPD tersebut atau LKS tersebut. Jadi ini kan gambar percobaan. Nah di sini ada Kalau baik anak-anak, diskusi kelompok sudah kalian lakukan. Dan setiap kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Buka. Ya, buka. Juga saya menyampaikan, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami bahwa DNA tersusun dari beberapa nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gugus gula, dan gugus fosfat. Ya, anak, tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sebelum materi ini kita selesaikan, siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini? Silakan kelompok itu. Saya dari perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyimpulkan diskusi daripada ini. Untuk definisi DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid. DNA merupakan asam molekul yang berisi materi genetik yang sama pada setiap orang. Dari nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gugus gula, gugus fosfat. Kemudian DNA adalah penyusun kromosom. Di dalam kromosom terdapat gen. Gen membawa keturunan masing-masing individu. Jika diurutkan dari yang terkecil, urutannya adalah DNA, gen, dan kromosom. Oke, itu kesimpulan dari teman kalian Duta. Jadi DNA, nama lainnya adalah deoksiribonukleik asid. Jika diurutkan dari DNA, gen, dan kromosom atau sebaliknya. Sebelum kita tutup, kita post test dulu ya. Post test dari materi yang sudah dipelajari. Membagikan dulu lembar. Waktunya habis, silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, kalian sudah melaksanakan post test. Semoga hasil kalian mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan materi yang disampaikan. Adapun untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian belajari tentang sintesis protein, khususnya tentang translasi. Kita akan melanjutkan materi sintesis protein. Sebelumnya, terima kasih atas kesediaan kalian untuk belajar